Halo Mirsa, salam sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya Olga Lydia bersama sister-sister saya yang cantik. Hai Olga, bersama dengan saya Nadia Mulya. Dan saya Blakis Manisang. Nah, tapi yang dua lagi nih, sister kita belum bisa gabung hari ini karena sibuk juga nih. Iya. Ntar dulu, sibuk apa nih? Kan sekarang tanggal 13 Februari, besok sekarang malam minggu, pasti lagi Valentinean deh. Itu persiapan buat hari kasih sayang. Biasanya kan bikin dessert yang manis-manis untuk suasana yang manis. Tapi ngomong-ngomong soal Valentine yang jatuh besok tanggal 14 Februari, itu juga merupakan hari yang istimewa buat TV One. Karena merupakan hari jadi yang ke-13. Masuk SMP ya. Benar, masuk SMP. Tapi pastinya untuk merayakan suatu pencapaian 13 years juga luar biasa ya. Dan Iya, pastinya sekarang juga ulang tahun dirayakan dalam kondisi yang berbeda. Kita memiliki sebuah tayangan yang sangat spesial dan nanti harusnya ada kue ulang tahun ya ladies ya. Iya. Untuk bisa merayakan biar afdol gitu. Benar. Ala pandemi tapi kan sekarang kan harus menggunakan, tidak boleh menggunakan. Nggak boleh ditiup. Tapi ngomong-ngomong, karena hari ini istimewa banget, tamu kita juga sangat istimewa. Langsung kita panggil aja ya. Yes. Inilah Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi. Aduh, Ibu keren banget sih, Bu. Ibu, Apa kabar, ladies? Alhamdulillah sehat, Ibu. Cantik-cantik semuanya. Sehat. Nah, nih, ini kita langsung lihat bagian nih. dari ini nih, bagian dari yang selalu dibawa nih Ibu, minum. Iya, kemana-mana bawa tumbler dan sebenarnya nggak cuma aku, semua teman-temanku yang di Kemlu udah Iya. beberapa tahun Iya. ini kita mencoba untuk no plastic bottles. Oh, Jadi oke. sayang sama lingkungan lah. Oke, jadi reuse, recycle ya. Tapi Iya. ngomong-ngomong Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Ibu untuk menyaksikan video berikut ini. Seorang tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena tugas merawat pasien COVID-19. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. When times get hard, coronavirus will send the world into the deepest recession since World War II. COVID-19 could push the number of people living in extreme poverty to over 1 billion in 2030. we'll find the strength to recover. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Nih corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Refocusing prioritas kerja kita. Pesawat membawa 238 warga To always be there in times of need. Evakuasi dilakukan untuk menjemput kru dari kapal pesiar Diamond Princess. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Sepakati pengiriman vaksin dalam jumlah besar ke bilateral Indonesia. dan multilateral yang utamanya COVID-19 tiba untuk pertama kalinya. And to care for the well-being of each other. This is not the end of our journey. This is not the end, tapi bisa dikatakan ini adalah beginning ya, karena walaupun pandemi sudah berjalan sekitar 1 tahun ya Ibu ya, tapi kita terus melakukan refocusing seperti yang sudah disampaikan tadi dan memberikan semangat ya melihat tayangan seperti itu, sama halnya dengan tema dari ulang tahun TV One, yaitu bersama kita bangkit pulihkan Indonesia. Dan ini bukan hanya Indonesia saja, but the whole world. Jadi merupakan suatu kebanggaan juga ya bahwa Indonesia atau Ibu Retno ini terpilih sebagai co-chair dari COVAX AMC Engagement Group. Nah ini kan adalah engagement group antar negara Bu, dengan agenda yang luar biasa nih menghadapi pandemi. Ibu sendiri bagaimana bisa menceritakan keterlibatannya nih Bu? Ini kan suatu prestasi yang luar biasa untuk bangsa kita. Ada yang dinamakan COVAX. COVAX itu intinya adalah berusaha untuk pooling vaksin dari semua pengembang vaksin, dikumpulin, terus kemudian nantinya akan ada pengaturan untuk membagi ke semua negara. Jadi kesetaraan akses terhadap vaksin. Kemudian ada engagement group. Engagement group itu mempertemukan antara negara donor dengan negara-negara AMC 92. AMC 92 itu adalah negara berpenghasilan menengah dan rendah. Kita kumpulkan dengan juga perwakilan dari institusi-institusi internasional, terus kita bicara bagaimana kita bisa menjamin akses yang setara terhadap vaksin. Alhamdulillah saya dipercaya terpilih
menjadi salah satu co-chairs bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia. Jadi Kanada mewakili negara donor, saya dan Ethiopia mewakili negara berkembang, dan kita tiga-tiganya adalah perempuan semua. Jadi seru. Masih ada tempat loh Ibu, tahu gitu kita ajak ya. Jadi seru kalau kita co-chairing gitu, semuanya perempuan. Jadi sekali lagi message-nya, kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara itu sangat penting agar dunia bisa segera lepas dari pandemi. Nah, negara-negara berkembang yang masuk dalam AMC 92, Gavi mengatakan bahwa mereka kemungkinan dapat memperoleh 3% sampai 20% dari jumlah penduduk vaksin tanpa biaya. Jadi subsidized, fully subsidized. Nah, makanya dari hari ke hari mereka menghitung, para co-chairs juga ikut mengikuti proses penghitungan itu. Pada tahap awal tentunya tidak langsung brek 10% bisa dikasih, karena sekali lagi ketersediaan vaksin masih sangat terbatas. Oleh karena itu mungkin kita mulai dari yang minimum dulu, tetapi sekali lagi diharapkan semua prioritas grup di masing-masing negara itu memperoleh pada saat yang kurang lebih sama gitu loh. Kita juga harus memikirkan yang lain, dan kita sekali lagi membawa suara negara-negara AMC 92, AMC 92 untuk memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin. Jadi bukan Indonesia aja ya Bu ya. Kira-kira udah ada belum Bu titik terangnya di mana kita bisa bertemu tanpa masker, face shield dan seterusnya? Kayaknya masih agak jauh ya kalau nggak pakai masker, karena vaksin is one thing, penting, tetapi saya kira kita tetap harus memakai masker ini untuk beberapa lama. Jadi kalau di kita kan 3M itu harus tetap diterapkan pada saat walaupun kita sudah menerima vaksin. Walaupun kita sudah menerima vaksin. Nah, kita udah bertemu sebenarnya dalam konteks COVAX itu 2 kali, tanggal 25 dan tanggal 27. 25 itu 3 co-chairs ketemu dulu dengan Gavi, dengan timnya Gavi. Kita bicara dulu, kemudian tanggal 27 kita bicara dengan semua stakeholders. Pertanyaan kita dari negara berkembang sama mengenai clarity. Clarity-nya itu misalnya kapan, sudah berapa sih yang tersedia untuk dibagi? Barangnya ada nggak? Jenisnya apa sih? Karena kan platformnya macam-macam nih. Jenis yang akan dibagi itu apa saja? Terus kapan? Terus kita masing-masing akan memperoleh berapa? Karena kenapa even jenis itu harus jelas? Karena ini adalah untuk persiapan infrastruktur di dalam negeri. Misalnya nih, diputuskan satu negara mendapatkan atas permintaan negara tersebut memperoleh vaksin dengan platform mRNA yang memerlukan infrastruktur cold chain-nya itu ultra cold chain, UCC. Minus 70, minus 80%. Tidak semua negara siap dengan infrastruktur seperti itu. Oleh karena itu harus disiapkan dulu. Belum lagi mengenai masalah national aturan nasionalnya, emergency use authorization-nya dan sebagainya. Jadi rumit banget, dan yang lucu nih pada saat aku bicara ini ya mengenai vaksin, tiba-tiba aku ingat, loh aku ini kan diplomat. Ternyata bisa bicara banyak mengenai vaksin dari A to Z. Timku juga, kita punya tim khusus yang ngurus mengenai vaksin. Jadi kita belajar banyak. Jadi aku senangnya bahwa di saat seperti ini ternyata aku punya ilmu baru. Kalau kita bisa sedikit ya evaluasi juga ke diri kita, gimana caranya supaya semua sektor tidak ego gitu Bu. Mau nih satu pintu untuk menyelesaikan pandemi ini. Iya, harus. Jadi pada tingkat global kita harus bersatu, pada tingkat nasional nggak kalah pentingnya kita harus bersatu, karena kita melawan satu hal yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan mah gampang ya, tinggal tek
gitu kan. Ini nggak kelihatan, dia lari kemana-mana, tetapi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Jadi sambil kita menunggu kapan kita mendapatkan vaksin, divaksinasi, quote unquote, vaksin yang dapat kita lakukan sekarang ya 3M itu. That is vaksin yang semua orang bisa melakukan, dan itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap upaya untuk menurunkan penyebaran virusnya. Dan yang pasti setelah kita tadi ngobrol-ngobrol soal vaksin, juga solidaritas yang sangat dibutuhkan untuk melawan pandemi ini, masih banyak lagi obrolan kita. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.